Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-48 yang akan membahas la al-atifah, la an-nahiyah, la an-nabiyah, dan la al-amilah amala laisa. Pada video yang ke-47, video sebelum ini, sudah saya sampaikan bahwa la itu ada bermacam-macam jenisnya. Antara lain la an-nabiyah lil jinsi, ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas la al-atifah, la an-nahiyah, la an-nabiyah, dan la al-amilah amala laisa. Baik, yang pertama kita bahas la al-atifah, la yang berfungsi seperti huruf atop. Huruf atop itu kalimat yang setelahnya huruf atop disamakan i'rabnya dengan kalimat yang sebelumnya. Contoh, al-mu'minu shadiqun la kadzibun. Al-mu'minu, orang mukmin itu shadiqun, orang yang jujur, tidak orang yang pendusta. Nah, di sini lafal kadzibun ini diatofkan, maksudnya diikutkan i'rabnya dengan shadiqun. Shadiqun rofa, maka kadzibun juga dibaca rofa. Yuridu al-aqilu, yuridu ingin, siapa al-aqilu orang yang berakal, al-jannata ing surga, lal jahima tidak neraka jahim. Usluk, berjalanlah, thoriqal haqqi, jalan yang benar, lal batili, tidak jalan yang batil, yang salah. La al-atifah ialah la yang menafikan isim yang jatuh setelahnya, yang menidakkan isim yang setelahnya. Yang isim tersebut diatofkan, maksud diatofkan adalah i'rabnya diikutkan pada isim sebelumnya. Nah, isim sebelumnya itu disebut ma'tuf alaih. Kita belum sampai pada bab atof, tapi intinya atof itu menyamakan i'rabnya kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya huruf atof. Menyamakan kalimat yang setelahnya huruf atof disamakan dengan i'rabnya kalimat sebelum huruf atof. Contohnya ini, al-mu'minu shadiqun la kadzibun. Orang mukmin itu orang yang jujur, ini rofa. La kadzibun, tidak orang yang pendusta. Kadzibun ini diatofkan kepada shadiqun. Kadzibun itu atof, shadiqun itu ma'tuf alaih. Berarti kadzibun i'rabnya disamakan dengan ma'tuf alaihnya. Kadzibun i'rabnya disamakan dengan kalimat yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ini rofa, ya setelahnya juga rofa. Yuridu, ingin, siapa al-aqilu orang yang berakal, al-jannata ing surga, lal jahima tidak neraka. Nah, lafal al-jahima ini jatuh setelahnya la, maka i'rabnya harus diatofkan kepada kalimat yang sebelumnya la. Nah, sebelumnya la ini nasab, berarti setelahnya juga harus nasab. Mengapa nasab? Karena sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya nasab, maka setelahnya la ini juga harus nasab juga. Usluk, berjalanlah kamu, thoriqal haqqi ing jalan kebenaran, lal batili tidak jalan yang salah. Lafal al-batili jatuh setelahnya la,
maka i'rabnya harus disamakan dengan kalimat sebelumnya la. Sebelumnya la, i'rabnya adalah jer, maka setelahnya la, i'rab setelahnya la harus jer pula. Nah, al-haqqi ini dibaca jer karena sebagai mudhof ilaih. Kalau al-batili dibaca jer karena diatofkan kepada mudhof ilaih ini. Contoh lain, if'al al-khaira lasyarra. If'al, lakukanlah al-khaira ing kebaikan, lasyarra bukan keburukan. Lasyarra tidak keburukan. Asyarra ini jatuh setelahnya la, berarti i'rabnya disamakan dengan kalimat sebelum la, yaitu al-khaira. Kalau al-khaira ini nasab, maka asyarra juga harus nasab. Al-khaira ini menjadi maf'ul bih hukumnya nasab, tanda nasabnya pakai fathah karena berupa isim mufrad. Asyarra diatofkan kepada al-khaira, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah karena berupa isim mufrad. Nah, kalau di i'rab, asyarra ma'tufun diatafkan, mansubun yang i'rabnya itu nasab, wa alamatu nasbihi dan alamat nasabnya al-fathatu fathah, az-zahiratu yang tampak, ala akhirihi atas akhirnya kalimat asyarra ini. Contoh lain, uhibbu saya senang at-tarikha ing tarikh, lal jughrafiya tidak geologi, tidak ilmu bumi. Al jughrafiya ma'tufun mansubun wa alamatu nasbi al-fatatu az-zahiratu ala akhirih. Yanjahu, sukses siapa al-mujtahidu, orang yang berhasil, akan sukses siapa al-mujtahidu, orang yang rajin, orang yang sungguh-sungguh, lal muhmilu bukan atau tidak orang yang lalai. Al-muhmilu ma'tufun marfu'un wa alamatu rafihi az-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Sa'idtu, saya berbahagia, bil mujiddina, bertemu orang-orang yang rajin, yang sungguh-sungguh, lal mutakasilina, tidak orang-orang yang pemalas. Al mutakasilina ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihi al ya li'annahu jam'un mudzakkarun salimun. Sa'idtu, saya senang, saya berbahagia, bil mujiddin, dengan orang-orang yang sungguh-sungguh. Al-mujiddin ini dijerkan oleh bi. Lal mutakasilin, mutakasilin ini diatofkan kepada mujiddin. Kalau mujiddin ini majrur, berarti mutakasilin ini majrur juga. Nah, alamat jernya itu adalah ya. Mengapa kok ditandai dengan ya? Karena berupa jamak mudzakkar salim. Faedahnya la al-atifah. Faedahnya la al-atifah ini adalah untuk mengeluarkan hukum isim setelahnya dari hukum isim sebelumnya. Contoh, akrim, muliakanlah, as-sholihah, ing orang yang baik, lal tolihah, tidak orang yang buruk. Nah, fungsi daripada la atau faedah daripada la itu mengeluarkan hukum isim setelahnya. Dikeluarkan dari hukum akrim. Jadi di sini akrim, muliakanlah. Kalau dikeluarkan berarti at-toleh ini tidak memperoleh penghormatan. At-tolihah jatuh setelahnya la. Berarti lafal at-tolihah ini hukumnya dikeluarkan dari hukum sebelumnya. Kalau sebelumnya itu orang soleh dihormati, berarti setelahnya itu, setelahnya la, berarti setelahnya la
tidak termasuk orang yang dihormati. Ishtar, belilah kutuban kitab-kitab, la mala bisa tidak pakaian-pakaian. Jadi di sini yang disuruh membeli itu kitab, tidak pakaian. Berarti pakaian ini dikeluarkan dari hukum isim sebelumnya. Kalau sebelumnya itu disuruh membeli, kalau setelahnya la tidak disuruh membeli. Yafuzu, beruntung. Siapa al-mujtah itu orang yang rajin, lal kasulu tidak orang yang malas. Al-mujtah itu dihukumi memperoleh keberuntungan, kesuksesan. Berarti setelahnya la tidak memperoleh keberuntungan atau kesuksesan. Al-aqilu, orang yang berakal, man adalah orang, amila yang beramal siapa man khairon, kebaikan, la syarron, tidak keburukan. Yang disuruh untuk mengamalkan itu adalah kebaikan, bukan keburukan. Berarti keburukan ini tidak termasuk yang disuruh untuk mengamalkan. Berikutnya la an-nahiyah. La an-nahiyah ini artinya jangan. Berarti la ini untuk melarang mengerjakan pekerjaan. Misalnya, jangan makan, berarti tidak boleh mengerjakan perbuatan yang berupa makan. Jangan duduk, berarti tidak boleh melakukan perbuatan duduk. Jadi la an-nahiyah ini la untuk melarang. Lah, la an-nahiyah ini masuk pada fi'il mudhari'. Contoh, la tahmal, jangan menunda-nunda fi amalika dalam pekerjaanmu, wala tata'akhir, dan jangan terlambat fil huzuri di dalam datang. Maksudnya jangan terlambat datang. Berarti ini larangan menunda-nunda pekerjaan dan larangan terlambat datang. Sekali lagi, la an-nahiyah ini artinya jangan. Jangan itu artinya tidak boleh mengerjakan. Saya ulangi, la an-nahiyah ialah la yang menunjukkan arti larangan melakukan sesuatu. La an-nahiyah ini selalu jatuh sebelum fi'il mudhari'. Jadi sebelum fi'il mudhari' ada la-nya. Fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya la hukumnya jazm. Yang tanda jazmnya satu berupa sukun. Berupa sukun itu kalau fi'ilnya mudhari' itu berupa fi'il mudhari' shahihul akhir. Jadi tidak berbina nakis atau berbina lafif. Contohnya, ya Hasanu la takdzib. Wahai Hasan, jangan berdusta. La takdzib ini fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah. Takdzib ini fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh la an-nahiyah. Alamat jazmnya adalah sukun li'annahu shahihul akhir, karena berupa fi'il mudhari' yang huruf akhirnya tidak berupa alif, wawu, atau ya. Yang kedua, alamat jazmnya itu dengan membuang huruf elat. Contohnya, la ta'si walidaika. La ta'si, janganlah kamu durhaka, walidaika, kepada dua orang tuamu. Nah, la ta'si ini fi'il mudhari', jazm, tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf elat. Taksi itu asalnya aso yaksi menjadi taksi panjang, la taksi, taksi panjang, kemudian setelahnya kemasukan la, yaknya dibuang, maka menjadi taksi. Dengan demikian membuangnya huruf elat yaitu ya, yaitu dibuang sebagai tanda jazmnya. Taksi fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jazmi khatfu harfil illah li'annahu mu'talul akhir. Yang ketiga, tanda jazmnya adalah membuang nun. Contoh, la tu'ajjila amalal yaumi ilal ghad. La tu'ajjila, janganlah kalian berdua
menunda-nunda amalal yaumi, pekerjaan hari ini, ilal ghadi, sampai besok. La tu'ajjila itu asalnya la tu'ajjilani, karena kemasukan la anayah maka hukumnya jazm, dan tanda jazmnya adalah membuang nun. La tu'ajjilani menjadi la tu'ajjila. Tu'ajjila ini fi'lun mudhari'un majzumun bila anayah wa alamatu jazmihi khazfun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Sebetulnya ini sudah pernah kita pelajari pada bab i'rab jazm. Silahkan diulang di bab i'rab jazm yang sudah lewat. Berikutnya la an-nafiyah. La an-nafiyah ialah la yang untuk menyangkal terjadinya suatu peristiwa, atau biasanya diartikan tidak begitu saja. La an-nafiyah tidak berpengaruh pada fi'il yang jatuh setelahnya. Artinya fi'il yang jatuh setelahnya la itu i'rabnya tidak terpengaruh apa-apa. Jadi tidak menyebabkan rafa, tidak menyebabkan nasab, atau tidak menyebabkan jazm. Adapun jazm atau tidaknya, nasab atau tidaknya itu tergantung posisinya di dalam susunan jumlah. La an-nafiyah ini tidak menunjukkan suatu permintaan berupa larangan. Jadi tidak menunjukkan larangan, tapi artinya tidak begitu, tidak menunjukkan perintah melarang, itu tidak. Saya ulangi, la an-nafiyah ini tidak menunjukkan sesuatu permintaan berupa larangan, tapi menunjukkan arti menyangkal. La an-nafiyah wajib menunjukkan kalam khobar, bukan kalam tolab. Jadi la an-nafiyah ini wajib menunjukkan kalam khobar. Kalam khobar itu terdiri dari mubtada dan khobar, atau fi'il fa'il, tapi fi'ilnya itu bukan fi'il amar atau fi'il nahi. Jadi bukan kalam tolab. Kalau kalam tolab itu berupa fi'il nahi atau fi'il amar. Contoh, Allahu la yazlimu ahadan. Allahu tawi Allah itu la yazlimu, tidak berbuat aniaya siapa Allah, ahadan, kepada seorang pun. Nah, ini adalah setelahnya la ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya itu hukumnya rofa. Kenapa rofa? Karena tidak ada yang menjazmkan dan tidak ada yang menasabkan. Jadi la di sini tidak berpengaruh pada fi'il setelahnya, yaitu yadlimu. Contoh lain, la zaitun ora ono utawi zaid iku fiddari ing dalem omah, di rumah. Wala salimun dan salim. La di sini menunjukkan la nafiyah yang menyangkal. Mabniyatun ala sukun. La ini mabni sukun. La mahalla laha minal i'rab. Zaitun ini mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi tanwinu dhammi az-zahiri ala akhirih. Zaid ini sebagai mubtada, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah, tanwin ini. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ad-dar ismun majrurun, isim yang dijarkan oleh fi, wa alamatu jarri al-kasratu adz-zahiratu ala akhirih. Wa sibul jumlah, sibul jumlah itu berarti susunan jar majrur ini fiddari minal jarri wal majrur fi mahalli rofin. Ini fiddari mahal rofa. Mengapa mahal rofa? Karena khobarul mubtada sebagai khobar mubtada. Contoh lain, ana la uhibbul kadhiba. Ana utawi saya itu la uhibbu, tidak suka siapa saya, al-kadhiba ing dusta, bohong. La yahtamu, tidak peduli, tidak mementingkan siapa al-waladu, anak itu, biturusi, dengan pelajaran-pelajarannya. Ini adalah setelahnya la ada fi'il mudhari'. La di sini ini adalah la an-nafiyah.
Artinya la ini tidak berpengaruh pada fi'il yang jatuh setelahnya. Muhammadun la yakdzibu. Muhammadun utai Muhammad itu la yakdzibu, tidak dusta siapa Muhammad. Ini setelahnya la ada yakdzibu. Yakdzibu itu termasuk fi'il mudhari'. Dan la ini tidak berpengaruh apa-apa. La yakdzibu ini dibaca rofa karena kenapa rofa? Karena tidak ada yang menjazmkan dan tidak ada yang menasabkan. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak suka siapa Allah az-zalimina, ing orang-orang yang zalim. Nah, di sini adalah setelahnya la ada fi'il mudhari' yuhibbu. Yuhibbu di sini rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa rofa? Karena tidak ada yang menjazmkan dan tidak ada yang menasabkan. Selanjutnya la al-amilah amila laisa. La yang beramal seperti amalnya Laisa. Kita tahu bahwa Laisa ini termasuk saudaranya Kana. Berarti la yang beramal seperti amalnya Kana. La al-amilah amila Laisa. Ialah la yang beramal seperti amalnya Laisa, yaitu merapakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Dengan kata lain, la al-amilah amala Laisa ini seperti amalnya Kana. Kalau Kana berarti tarfaul isma wa tansibul khobar. La al-amilah amala Laisa ini menafikan khobarnya saja. Setelahnya la wajib berupa isim nakirah. Contohnya, la roghibun. Kenapa kok roghibun? Karena ini menjadi isimnya la. La roghibun, tidak sepotong roti. Itu kafian, mencukupi. Kafian ini dibaca nasab karena sebagai khobar la. Bal roghibani, tetapi 2 potong roti. Nah, di sini la ini beramal seperti amalnya Laisa. Roghibun ismula, al-amilah amala Laisa, marfu'un wa alamatu rafihi az-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Kafian khabarullah al-amilah amala Laisa, mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Contoh lain, la rajulun, tidak seorang laki-laki itu maujud dan ada, lakin imra'atun, tetapi seorang perempuan. Ini adalah, kemudian ada lapal rajul ini berarti isimnya la. Karena la di sini beramal, maka menjadi la rajulun ismula. Al-amilah amala Laisa. La di sini adalah beramal seperti amalnya Laisa. Nah, setelahnya la itu berarti isimnya. Nah, isimnya la di sini berarti rofa. Tanda rofaknya dhammah yang tampak di akhirnya. Maujud dan khobarullah al-amilah amila Laisa, mansubun wa alamatu nasbi al-fatah az-zahirah ala akhiri. La talibun itu muhmilan, bal talibani. Talibun ismula al-amilah amila Laisa, marfu'un wa alamatu rafi az-dhammatu az-zahiratu ala akhiri. Muhmilan khobarullah al-amilah amila Laisa, mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu az-zahiratu ala akhiri. La khairun dha'ian. La khairun, tidak ada kebaikan. Dha itu dha'ian, tersia-sia. La kasulun, tidak ada orang yang pemalas. Itu najihan, orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Haji.